Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Mbak Mas? Baik, Pak. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Ya, Ya. Pak. Oke, Mbak Mas. Yang pertama kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Ambil sikap duduk berdoa. Berdoa di dalam hati, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Ya, Mbak Mas, ambil buku paket di halaman 7. Ya, Pak Arman tak sambil upload video di YouTube ya, karena ada yang kelas 3. Oke, sampun Mbak Mas. Di halaman 7. Sampun, Pak. Sampun. Mengenal ikon standar pengolah kata. Ya, Mbak Safia, Pak Roman minta tolong dibacakan dari sini sampai bawah, sampai teman-teman. Yang lain mendengarkan dulu. Coba perhatikan paragraf di bawah ini. Chris Niswander adalah seorang pakar komputer dari Tucson, Arizona, Amerika Serikat. Baru-baru ini ia mendapatkan penghargaan Nobel atas penemuannya yang hebat. Pak Chris Niswander berhasil menemukan sebuah software baru yang lain daripada yang lain. Software buatan Pak Chris ini sangat ampuh melawan kucing. Loh, kok kucing? Ya, software ini memang khusus bertugas mendeteksi jika ada kucing yang bermain-main di komputer. Kalau bisa mendeteksi kucing, bisakah software ini mendeteksi tikus yang sering merusak komputer kita? Bagaimana menurut teman-teman? Ya, terima kasih Mbak Safia. Mbak Mas, yang perlu diperhatikan di sini adalah sebuah sebuah cerita atau sebuah artikel yang tokohnya adalah Chris Niswander ya, dari Amerika Serikat di Tucson, Arizona. Kemudian di sini Mbak Mas, yang perlu diperhatikan adalah tulisan Chris Niswander. Di sini tentunya tulisannya menjadi tebal. Pak Roman dulu udah pernah jelasin dikit ya. Terus kemudian yang di sini buatan Pak Chris kucing software sampai sini ya Pak Mas. Nah, di sini garis bawah, ada garis bawah. Dan yang terakhir adalah loh. Kata loh, huruf ini bercetak miring. Ya, yang kita perhatikan di situ Mbak Mas. Di sini, apakah kamu amati paragraf di atas? Ya, yang kita amati seperti itu. Ada tebal, ada garis bawah, ada pula yang huruf miring. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Ini pertanyaannya. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan bagian-bagian itu berguna untuk menekankan hal-hal yang tertentu sesuai keinginan penulis. Bisa juga karena bagian tersebut merupakan istilah asing, ya, istilah asing. Terus kemudian yang harus dibedakan dengan cara penulisannya. Mbak Mas, itu seperti EZD. Besok kamu udah tahu EZD. Kelas 5 harusnya udah ada. EZD. EZD itu ejaan yang disesuaikan menurut kaidah aturan bahasa Indonesia, Mbak Mas. Jadi mungkin kelas 6. Kalau kelas 6 SMP nanti kamu menemukan kata EZD. Ejaan. Ya. Jadi yang masuk dalam tulisan-tulisan asing seperti bahasa Inggris kayak gitu, itu biasanya ditulis dengan huruf miring atau huruf tebal. Seperti itu Mbak Mas. Dengan memahami kamu dapat mengatur teks supaya rapi. Ya, sekarang balik halaman 8. Di halaman 8. Di halaman 8 ini
nulis huruf tebal. Huruf tebal kita menggunakan icon apa Mbak Mas? Masih ingat? Bold. Ya, icon bold. Bukan BOLT ya, BOLD. Bold. Pak Roman enggak usah begitu menjelaskan tentang icon bold ya, icon bold. Cuman di sini Pak Roman menjelaskan cara yang lain ya, cara yang lain. Sekarang buka MS Word-nya, sudah dibuka MS Word-nya? Pak. Oke, sebentar. Pak Roman share screen. Yang tampilannya masih seperti ini, kayak Pak Roman tinggal di blank dokumen. Klik blank dokumen. Oke, sampun muncul. Oke, biar kelihatan jelas ya, Mas. Kita tulis pakai caps lock. Caps lock digunakan untuk apa, Mbak Mas? Caps lock huruf kapital. Betul ya, huruf kapital. Bukan membesarkan huruf. Kalau membesarkan huruf berarti menggunakan font size. Tapi kalau huruf kapital berarti menggunakan caps lock. Kita bareng-bareng tulis SD Lab School UNES. Kita bareng-bareng pakai caps lock. SD Lab School UNES. Salah ya Pak Roman ya? Oke, sampun Mbak Mas. Kelihatan atau tulisannya Pak Roman kecilan? Terlihat ya. SD Lab School UNES. Kita blok terlebih dahulu Mbak Mas ya. Kita blok terlebih dahulu. Syarat yang utama adalah di blok terlebih dahulu ya. Di blok terus kemudian size-nya kita rubah ke angka 24 biar kelihatan. Biar kelihatan. Ya. Terus kemudian kita akan menggunakan cara yang di halaman 9. Kalau di halaman 8 hanya mencetak menggunakan tinggal klik icon B sudah selesai. Tapi kita sekarang menggunakan yang di halaman 9. Caranya gimana, Pak? Caranya di kotak dialog font di sini, Mbak Mas. Ini kotak dialog font dari sini sampai sini. Kotak dialog font. Kemudian kita klik yang anak panah bawah ini loh, Mas. Pojok sini loh. Atau kita bisa menekan Ctrl D. Boleh ini atau Ctrl D. Nanti muncul seperti ini. Muncul, Mbak Mas? Muncul ya? Muncul, Pak. Oke, muncul ya. Kalau tidak muncul nanti bilang. Muncul, Pak. Oke, kalau sudah Mbak Mas, di sini ada namanya kotak dialog font. Pak Arman ulangi lagi. Bisa mengklik anak panah di sini, ya, bisa mengklik anak panah di sini atau menekan kombinasi Ctrl D. Ctrl D adalah kotak memunculkan kotak dialog font seperti ini. Ini namanya kotak dialog font, ya. Nah, di sini bisa ada pengaturannya, Mbak Mas. Kita mau atur apa? Contoh kita bold. Ya, di sini bold, ada boldnya. Ya, kemudian kita oke. Kelihatan tebal? Tebal. Oke, kita enter. Kita enter satu kali. Sekarang kita tulis nama sama SD Lab School UNES, sama. Sama. Kita sama. Pak, kelamaan copy paste. Boleh. Sampun? Sampun ya. Kalau sudah Mbak Mas kita blok lagi. Ya, kita blok lagi. Pak, itu kok kenapa saya menulis di SD Lab School UNES yang kedua itu kok menjadi tebal? Ada yang tahu? Bisa menjawab? Kenapa alasannya? Alasannya kenapa? Karena ketika kita tadi di sini titik terakhir di sini ya, ketika titik terakhir di sini adalah masih menggunakan bold, kemudian kita enter, maka itu masih mengikuti format di atas, Mbak Mas. Masih mengikuti.
Nah, terus gimana Pak? Ya udah dibiarin aja, tinggal boldnya diklik lagi. Sudah diblok seperti ini? Sudah? Oh, mana? Kalau sudah diblok seperti ini, kita kontrol D. Kontrol tekan tahan D. Muncul Mbak Mas? Muncul. Nah, disinilah Pak, saya nggak mengatur bold toh Pak. Kok masih bold? Iya, karena settingannya. Oke. Terus gimana Pak? Oh, belum kamu blok ya tadi. Blok dulu. Kita di reguler. Kita kembalikan di reguler dulu. Nah, di bawah sini Mbak Mas, di bawah sini ada yang namanya efek. Efek ini biasanya kita memberikan tulisan yang seperti coret-mencoret Mbak Mas. Jadi dulu pernah enggak melepas waktu PTS atau PAS, waktu mengerjakan di kertas, itu Bapak Ibu guru ada soal itu yang dicoret seperti ini, Mbak Mas. Pernah enggak? Pernah enggak? Nah, itulah. Jadi jangan dipikir, wah ini nyoretnya nganggo bolpen niki, enggak nganggo spidol. Enggak, Mbak Mas. Itu mencoretnya pakai ini, strike draw. Terus kemudian kalau double strike draw, ya, double strike draw berarti dicoret double seperti ini. Ya. Oke. Ada lagi superscript ke atas, ada lagi subscript ke bawah. Ya. Kita pilih saja yang double strike draw. Kita oke. Dah, muncul Mbak Mas? Ya. Muncul. Nah, itu garis. Sekarang kita spasi. Kita enter. Sekarang kita akan menggunakan matematika. Kamu pernah enggak? Mas sudah menggunakan pangkat-pangkat belum, Mbak Mas? Ya, belum. Sudah. Pangkat-pangkat sudah, Pak. Ya, jadi contoh 2 pangkat 2 gitu ya, Mbak Mas ya? Pak. Ya, oke. Kita cek, Mbak Mas. 2 tambah 2 ya. 2 ditambah 2 spasi plus. Pak, kok kecoret 2? Biarkan aja. Plus 3 pangkat 2. Spasi sama dengan kosong. Oke, sampun Mbak Mas. Sampun seperti ini. Loh Pak, katanya mau buat pangkat. Ya, kita buat pangkat. Kita blok dulu tulisannya. Blok dulu. Sampun. Sampun, kita blok dulu tulisannya. Kalau sudah, kita kontrol D. Kita kontrol D. Ya, kita kontrol D, kita hilangkan dulu. Kita hilangkan dulu strike draw-nya. Ya, jadi kelihatan ya Mas ya, 22 plus 32 ya. Ya. Apa sih putus? Kok bisa? Oke, Mbak Mas, kita oke dulu. Kita oke dulu. Udah ya, hilang ya, formatnya hilang ya. Nah, sekarang untuk membuat pangkatnya berarti kan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ini diblok Mbak Mas, angka 2 belakang. Hanya angka 2 belakang diblok. Hanya angka 2 belakang. Sampun? Sampun? Kita kontrol D. Kontrol D. Kita ada yang memiliki namanya adalah superscript. Superscript dicentang. Superscript sudah dicentang? Sudah? Sudah? Kita oke. Ke atas, Mbak? Mas? Ke atas. Ya? Atas. Sekarang kita balik. Lagi ya. Yang angka 2, yang angka 232 sama, kontrol D. Kontrol D, kita pakai superscript. Ya. Kemudian kita oke. Ya, inilah hasilnya. Gitu ya, Mas. Jadi jangan dikira Pak itu pakai spidol, pakai pulpen diginiin, Pak. Enggak, Mbak Mas. Itu namanya superscript.
Ya. Lanjut, paham? Oke, lagi Mbak Mas. Paham. Sekarang Pak Roman ada lagi yang namanya, pernah enggak melihat yang di IPA itu O2, O2 oksigen ya? Iya. Ya, betul ya, O2 oksigen. Oksigen Iya. kan tulisannya O terus angka 2 di bawahnya. Iya enggak? Iya. Ya, caranya gimana, Pak? Sama. Yuk. O besar ya, jangan O kecil ya. O besar sama angka 2. O besar sama angka 2. Sampun? Atau kita sekalian tulis, kasih spasi, Pak Mas. H2O. H2O. Belum tahu ya H2O ya? Atau CO2 aja, CO2, karbon dioksida. Ya, CO2. Ini nama-nama ilmiah ya, Mbak Mas ya. Besok kamu di SMP ketemu ini, Mbak Mas, atau SMA. Sampun, ketemu? Ampun. Oke. Pak, kalau tadi bisa pangkat, sekarang kita taruh di bawahnya gimana, Pak? Taruhnya adalah di angka 2 di blok, angka 2 di blok, ya, angka 2 di blok sama kontrol D. Kontrol D untuk memunculkan kotak dialog font. Kontrol D. Mbak Mas yang punya adik, ya, yang punya adik kelas 3, nanti di semester 2 itu ada kata kontrol D di CorelDRAW. Kontrol D di CorelDRAW itu fungsinya adalah untuk duplicate, ya. Jangan kamu ngajarin adik kontrol D untuk memunculkan kotak dialog font. Ya, nanti enggak sama, Mbak Mas. Ya, enggak sama. Nanti pelajaran Word sama CorelDRAW beda. Tapi kalau kontrol C, kontrol V tetap sama. Terus gimana Pak agar angka 2-nya itu di bawah? Kalau tadi superscript itu di atas, berarti kita pakai subscript. Subscript di mana Pak? Di bawah, dicentang. Subscript-nya dicentang. Sudah? Kalau sudah kita oke. Ke bawah, Mbak Mas? Ke bawah. Ya, sekarang gantian. Yo, CO2 di blok. CO2-nya di blok, terus kontrol D, pakai subscript. Ya. Jadi ingat-ingat besok kalau ada pertanyaan ya Mas yang seperti ini, berarti superscript sama subscript. Sampun? Paham sampai sini? Paham. Paham ya? Oke. Udah. Mbak Mas, selain menggunakan kontrol D, subscript sama superscript itu ada di mana? Di sini loh. Sini sama sini. Nah, di sini ini kan masih aktif nih, masih nyala nih yang X2. Mesti yang kita tulis ya kecil-kecil terus. Pak, ngomong kebalikannya gimana? Diklik. Dah. Nah, sudah kembali normal. Tinggal enter bawahnya. Paham ya? Besok kalau ada pertanyaan superscript sama subscript ya. Ya, sama mencoret garis ini namanya apa? Ya. Yuk, sekarang ke halaman 11. Maaf, halaman 11, 10, 11. Sekarang di garis bawah ya. Ini sudah dikembalikan normal. Sekarang kita tulis pakai caps lock garis bawah. Garis bawah itu namanya apa, Mbak Mas? Namanya apa? Underline. Oke, underline. Kalau seperti ini sih cuman klik kayak gini ya mudah banget. Pak Roman nampilkannya enggak kayak gitu, Mbak Mas ya. Sekarang atau pakai kontrol U ya. Sekarang kita blok terlebih dahulu. Pak Roman tidak menggunakan kontrol U atau hanya menekan icon underline. Sama, kontrol D. Sama, kontrol D. Sampun? Sampun? Ya, di halaman 10 kontrol D itu di sini tahu Mbak Mas, itu tidak ada pilihannya Mbak Mas. Tidak ada pilihan underline. Tidak ada, adanya di sini, underline di sini. Nah, tulisan underline, garis bawah underline itu modelnya tuh banyak. Tapi kalau kamu cukup di sini, sebentar, tidak usah ikutin Pak Roman. Kalau kamu cukup di sini ya Mbak Mas ya, mesti garis bawahnya cuma garis segini toh, ya. Tidak ada variasinya. Kalau kamu pengen variasinya ya berarti harus masuk ke kotak dialog font atau kontrol D. Kita pilih
Kita pilih bareng-bareng yang mana? Yang putus-putus, putus-putus panjang atau putus-putus pendek? Nah, pilih dulu. Jangan di oke, dipilih dulu yang mana. Yang mana? Mbak Mas, ini Pak, ini tuh buat apa tuh Pak yang garis bawah? Mbak Mas, biasanya ini tuh digunakan untuk ini loh Mbak Mas. Pernah enggak kalau kita pas apa ya? Mendapatkan kupon undian atau pas door prize itu loh Mbak Mas. Kupon itu loh. Ya. Kupon terus kan ada tengahnya kan ada garis lah, putus-putus itu. Iya, iya. Yang satu disobek buat kita, yang satu disobek dimasukkan untuk di kotak undian itu loh Mbak Mas. Iya. Nah, itulah fungsinya garis itu kadang di situ Mbak Mas. Ya, Pak itu kan garisnya kan gini Pak, vertikal ya. Ya bisa sih Mbak Mas. Tinggal kita ngolahnya gimana. Ya, kita tinggal klik oke. Ya, garis bawahnya seperti ini. Atau kita memberi jawaban. Jadi dapat soal bentuknya Office Word, ya, bentuknya Office Word, terus kemudian disuruh langsung untuk mengisi jawabannya. Di mana di Office Word tersebut? Ya, berarti kita pakai garis bawah tersebut. Titik-titik. Berarti tidak menghilangkan garis bawahnya. Lanjut, halaman 11. Halaman 11 tetap sama Mbak Mas. Itu menggunakan Ctrl D juga, ya, Ctrl J juga, garis miring. Pak, itu kok kita masih punya settingan di situ, Pak? Iya. Jadi nanti kita harus blok dulu, kayak tadi, Mbak Mas. Kita blok dulu, kemudian kita Ctrl D. Ctrl D, underline-nya jangan dipilih. Berarti milih yang apa, Mbak? Pilih yang non. Non itu artinya apa? Kosong. Ya, kosong. Jadi kita pilih, tidak dipilih. Terus kemudian kita pilih italic. Kita pilih italic, ya, sampun. Kalau sudah pilih italic, baru kita klik. Oh belum, oke. Klik italic. Kalau sudah, baru kita klik oke. Ya. Sip, selesai. Sekarang pertanyaan Pak Roman, kalau menebalkan berarti kontrol? Kontrol? B. B. Kalau garis bawah? D. Garis bawah? Underline. Menggarisbawahi berarti kontrol? U. Oh. Kalau garis miring berarti kontrol? I. 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 Memunculkan kotak dialog font, kontrol? D. D. Dadu ya. Oke. Paham sampai sini? Paham? Sekarang di halaman 13. Kita sudah sampai di halaman 13. Ya. Yuk kita isi yuk halaman 13. Sampun, Mbak Mas di halaman 13 yang atas sendiri tugas. Ayo. Sudah? Yuk, kita isi bareng-bareng. Huruf titik-titik atau italik dibuat dengan menekan kombinasi tombol titik-titik atau mengklik ikon titik-titik. Huruf apa ini? Ayo, huruf apa? Huruf? I. Huruf? I. Huruf? Miring. I. Miring. Huruf miring atau italik dibuat dengan menekan kombinasi tombol titik-titik plus, berarti kontrol I. I atau mengklik ikon. Nah, ini baru digambar, Pak Mas. Kalau ada gambar ikon, ya kalau ini klik ikon berarti harus digambar. Ikonnya gimana? Ikonnya ini. Nah, digambar ya. Mohon maaf, gambarnya jelek ya. Nih.
Oke. Sampun J. Lanjut. Sekarang yang bawahnya. Huruf bercetak tebal atau cetak tebal atau Bold. bold. Benar. Bold. Bold. B-O-L-D. Bold. Bold dibuat dengan menekan kombinasi tombol kontrol CTRL-B. Kontrol B, bener Mas. Kontrol B atau mengklik icon, nah digambar. Kalau ini digambar, icon B. Kelihatan ya Mas ya? Tulisannya. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan. Sampun? Ampun. Oke, lanjut. Huruf bergaris bawah atau underline, betul. Underline tulisannya. Underline. Menekan kombinasi tombol kontrol Kontrol U. Kontrol U, benar. Kontrol U. Dengan mengklik icon, nah, digambar Mas. Sebentar, punya Pak Arman melambat. Sampun, Mbak Mas? Ampun. Oke. Kalau sampun, sekarang kita pindah ke halaman 14. Ini sudah praktek, kita sudah praktekkan yang halaman 13. Ya, sudah praktekkan dan ini hasilnya. Kalau ini, Pak, berarti kan teknologi informasi. Ini ada apa? Ayo. Ada apa ini? Pakai apa? Pakai? Pakai apa? Bol. Pakai Bold. bold sama Underline. underline, betul. Kalau ini Underline. underline sama Italic. italic, betul. Ini Underline. underline, underline saja. Ya. Lanjut. Halaman 4, pengaturan teks. Ya. Sekarang mari kita mempelajari cara mengatur teks. Mula-mula perhatikan pengaturan paragraf di bawah ini. Mbak Mas, kita coba dilihat sih. Itu ada 4. Ada 4 paragraf. Yuk, kita ketik Mbak Mas. Ikutin Pak Roman. Ketiknya di mana Pak? Di MS Word. Bukan di buku tulis. Sampun sampai sini? Sampun? Kita klik Sampun, file. Klik file. Klik new. Klik file. Klik new. Pilih blank dokumen. Sampun, Mbak Mas? Sampun? Sebentar. Punya Pak Roman tidak geser, Mbak Mas. Sebentar, Pak Roman stop dulu. Sebentar, komputernya Pak Roman melambat. Oke, kosong ya Mbak Mas ya? Ya, kita ketik Mbak Mas, tapi ngetiknya tuh agar sama seperti ini. Ya, kita namanya ada yang bantuan adalah text box. Jadi nanti kita buat model seperti 4 itu. Yuk, klik insert, sampun, klik insert, kemudian klik text box. Text box-nya di sini Mbak Mas. Pak, text box-nya kalau muncul seperti ini, sebentar, melambat.
Kalau muncul seperti ini, Mbak Mas, kita pilih yang simple text box. Ya, kita klik simple text box-nya. Dah. Kalau sudah, kita hapus semuanya, kita ketik. Ya, kita ketik, jangan menggunakan enter. Sekali lagi jangan menggunakan enter. Pak, diketik empat-empatnya, Pak. Tidak usah. Kita cukup ngetik satu, nanti kita copy paste. Oke, jelas sampai sini, Mbak Mas? Jelas? Jelas ya? Yuk, kita mulai ketik. Pak Arman juga ngetik. Tapi turun mantuk-mantuk. Mantuk kok. Ruwak. Mantuk-mantuk. Kilo. Skope. Skope. Mantuk-mantuk kok. Kondangan. Oke, Pak Roman udah selesai, Pak Mas. Pak Roman nungguin kamu. Oke, nanti kalau sudah selesai, bilang Pak Roman. Jangan di-enter. Sekali lagi jangan di-enter. Ketik terus. Sampai tulisan kemarau, jangan di-enter. Oke, sama dua, Mas. Sampun? Sampun, J? Belum, Pak. Oh, belum. Ampun. Ya, yang belum siapa? Saya Jangan saya. Di sini tidak ada tulisannya saya. Pak Roman bingung. instan, Pak. Ya, gitu. Karena Pak Roman harus ngecekin satu-satu ya. Belum, Pak. Iya, oke Pak Roman tungguin. Belum.
Ya cukup diketik satu aja, nggak usah ketik empat-empatnya. Ya, Pak. Sabun, ada lagi yang belum? Ampun. Oke, Mbak Mas, sekarang gini, Pak, itu kan ada 4, Pak. Belum, Mbak Rama. Iya, oke tungguin. Mbak Mas, tetap tenang, tetap sabar ya. Ini karena praktek langsung online, ya. Jadi Pak Rahman memantaunya juga lewat online. Kalau dulu bertatap muka kan Pak Rahman langsung bisa memantau, ya. Jadi tetap tenang, tetap sabar. Sampun. Oke, Pak, sambil saya sampun. ya, yuk. Gini, Mbak Mas. Sekarang kan gini, itu kan Pak, itu kan tulisannya kan memanjang ke bawah itu Pak di halaman 14. Terus caranya gimana Pak? Caranya Mbak Mas, ini tuh Mbak Mas kan ini kan terlalu lebar, ya kan? Terlalu lebar. Kalau terlalu lebar itu digeserin, anak panah digeserin seperti ini Mbak Mas. Maka dia akan otomatis turun sendiri Mbak Mas. Ya, akan otomatis turun sendiri. Loh Pak, nah itu kok enggak sama Pak? Iya Mbak Mas, enggak sama. Kenapa enggak bisa sama? Karena ukuran fontnya sama jenis fontnya itu berbeda. Ya, ini. Namun, ya kalau sudah Mbak Mas, sekarang kita kan klik di bagian garisnya Mbak Mas. Ya, sekali lagi kita klik bagian garisnya. Kita klik bagian garisnya seperti ini. Sampai, ini kan kalau kita klik di dalam, maka fontnya yang ada kedip ini kan kelihatan. Kalau enggak kelihatan berarti harus diklik di garis text box-nya. Kemudian kita klik home, kemudian kita klik copy, ya, kita klik copy. Pak, enggak muncul sama pas waktu pelajaran di Corel Draw, kita klik paste. Ya, loh Pak, kok enggak muncul Pak? Geserin Mbak Mas. Ya, geserin. Pakai mouse ya. Karena di situ ada 4, loh Pak, berarti di copy lagi Pak. Enggak usah, cukup paste lagi. Geser lagi. Nah. Oke. Ya. Sampun. Pak, saya kok kurang ke kiri ya Pak ya? Kok apa namanya? Kurang geser. Ya kamu tinggal geserin. Tinggal digeserin. Pak, saya kurang Pak, digeserin aja. Ya. Kemudian tinggal kurang satu lagi, berarti di paste lagi. Geserin lagi. Tetap sabar ya Mbak Mas ya. Intinya kita memilih yang di garisnya. Nah, di sini kita ada 4. Jadi kita cukup mengetik satu saja, kemudian kita diklik copy dan paste akan menjadi 4. Berarti kita punya A, B, C, D. Kita punya 4, sudah punya 4 Mbak Mas. Ya. Sekarang kita atur yang di halaman 14. Di halaman 14 itu adalah mengatur perataan teks. Perataan teks itu ada 4 Mbak Mas. Ada 4. Yang pertama adalah align text left atau rata kiri yang di halaman 15 atas itu. Yang kemudian yang kedua adalah center, rata tengah. Kemudian align right, rata kanan, dan justify. Justify rata kanan dan kiri. Yang paling rapi yang mana Pak? Yang paling rapi adalah pasti tentunya adalah justify, rata kanan dan kiri. Terus bagaimana cara menggunakannya Pak? Caranya cukup diginikan saja Pak Mas. Kita diklik yang di garisnya tadi. Ini kan yang Pak Arman contohkan yang kedua ya, karena yang di A yang pertama itu sudah rata kiri. Pak, yang mana tuh Pak? Yang ini loh Mas. Left, center,
right, justify. Jadi ada 4 itu Mbak Mas. Ya, ada 4. Sekarang Pak Roman contohkan yang kedua. Yang kedua, ya, yang kedua itu tinggal diklik rata kanan. Dia akan otomatis pindah ke kanan. Jadi yang kanan rapi, yang kiri tidak rapi. Kebalikannya sama yang A. Yang A itu kirinya rapi, kanannya tidak rapi. Tapi kalau yang B, kanannya rapi, kirinya tidak rapi. Ikutnya gimana Pak? Ikutnya tangan kanan kita. Ya, ikutnya gitu Mbak Mas. Jadi jangan dibolak-balik. Kalau kamera kan bisa di mirror gitu. Dibalik, tapi ini enggak. Kemudian yang C kita klik garisnya yang C, di garis text box-nya kita kasih justify. Justify yang ini, justify. Nah, Pak, ini kok spasinya panjang? Iya Mbak Mas, benar. Spasinya panjang itu menyesuaikan. Dia sudah diotomatiskan oleh Microsoft Word. Lanjut, yang D diklik garisnya yang D. Ya, diklik garisnya yang D, kita klik rata tengah. Rata tengah itu E. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau Ctrl J adalah justify, ya, kalau Ctrl J adalah justify, kalau rata tengah menggunakan Ctrl E, betul. Jangan menggunakan karena center kamu menggunakan Pak Ctrl C, Pak. Ctrl C digunakan untuk copy. Udah dipakai untuk copy. Berarti kita menggunakan Ctrl E. Begitu ya, Mas ya. Ini sudah sampai di halaman 15. Sampai sini apakah ada pertanyaan, Mbak Mas? Ada pertanyaan? Belum. Tidak ada? Bisa untuk merapikan paragrafnya? Bisa ya? Oke, alhamdulillah kalau bisa. Sebelum Pak Roman cukupkan untuk pertemuan hari ini, apakah ada pertanyaan, Mbak Mas? Tidak. Tidak ada ya? Pak Roman mau Kita tanya, paham enggak? Apa jelas apa bablas gitu kita pelajaran praktek kayak gini? paham. Paham ya? Oke. Mas Daniel, paham Mas Daniel? Paham banget. Oke, jelas ya? Ada yang tidak jelas? Ya. Oke, Mbak Mas, kalau ada pertanyaan, Pak Roman cukupkan untuk pertemuan hari ini. Tidak ada tugas yang dikumpulkan untuk pertemuan hari ini ya, Pak Mas ya. Minggu depan kita ketemu lagi. Apakah ada Zoom atau tidak? Nanti Pak Roman sampaikan di grup kelas. Ya, demikian yang dapat Pak Roman sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.